Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Iqbal Anugrah Fitrianto, di acara Bicara dengan Narasumber Padepokan Pengembangan Ilmu seri diskusi imunologi tahun 2022. Nah, kali ini kita akan kedatangan seorang guest lecture, yaitu Dr. Sayu. Mari kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter Iqbal. Ya, bagaimana Sehat? kabarnya, Dokter? Baik, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya juga baik. Baik, Dokter, uh, kalau begitu kita mulai dengan perkenalan dulu ya, Dok ya. Boleh Dokter perkenalkan diri terlebih dahulu, Dok? Mangga. Terima kasih, Dokter Iqbal. Jadi supaya lebih enak ya, kita kenalan dulu. Nama saya Sayu Putu Yunif Haryati. Lahir tahun 65 nih, Dokter Iqbal. Jadi kalau Dokter Iqbal ini kayak anak saya deh, umurnya jauh. Nah, kemudian saya bersekolah SD sampai SMA di Bali, kuliah pun di Bali. Latar belakang saya adalah dokter hewan. Jadi saya kuliah di kedokteran hewan Universitas Udayana. Kemudian saya pindah ke Bandung, lalu mengambil S2 dan S3 di IPB dengan topik lebih banyak ke imunologi. Nah, kira-kira itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Nanti kita ngobrol lagi mungkin, Dokter Iqbal. Iya, nah berarti narasumber kita kali ini adalah Dokter Sayu yang merupakan seorang dokter hewan, begitu ya, dengan latar belakang riset imunologi. Nah, tadi sedikit tuh ada hint mengenai riset di bidang imunologi. Ya. Nah, kita jadi tergelitik ingin lebih tahu nih, Dok. Boleh diceritakan sedikit, Dok, perjalanan karir dokter mulai dari mungkin ketika sedang tahap sarjana, kemudian riset pada saat tahap magister dan tahap S3 mengenai imunologi, Dok. Bagaimana sih perjalanan karirnya, Dok? Oke. Sebetulnya imunologi ini menurut saya ya sangat menarik. Makanya saya ingin ikut seperti Prof. Subowo yang wah hebatlah imunologinya. Nah, ketertarikan ini sudah mulai sejak saya S1. Saya penelitian di bidang imunologi juga, walaupun sederhana ya. Waktu itu saya meneliti bagaimana pemberian vaksin, karena saya latar belakangnya adalah kedokteran hewan. Jadi pemberian vaksin melalui saluran pernapasan pada ayam. Nah, itu mungkin pada saat itu termasuk inovasi. Jadi saya ikut yang namanya PKM pada saat itu. Kemudian di skripsi saya melakukan penelitian juga mengenai vaksin yang diberikan pada ayam juga terkait dengan masa penyimpanan vaksin. Jadi dari situ saya ingin belajar imunologi lebih banyak, kemudian diberikan kesempatan ketika S2. Nah, saya juga, nah ini di S2 ini dikaitkan antara imunologi dengan patologi. Jadi imunopatologi. Saya banyak belajar histologi juga di S2 gitu terkait dengan imunologi. Kemudian pada S3 saya tergelitik dengan kejadian-kejadian penyakit yang sifatnya fatal kayak rabies. Rabies ini sangat fatal ketika sudah terinfeksi dan kemudian muncul gejala klinis itu sudah tidak bisa ditolong lagi biasanya pasiennya. Sehingga ada satu keinginan bagaimana membuat suatu vaksin yang betul-betul aman gitu ya. Yang aman dalam arti kalau misalnya vaksinnya ini yang digunakan itu adalah virus, jadi kemungkinan virus akan menjadi virulen kembali itu masih ada. Sehingga ada kemungkinan juga seseorang yang mendapatkan vaksin dari virus yang dilemahkan ataupun sebenarnya sudah dimatikan, kadang-kadang kan ada aja ya yang mungkin kelewat, itu kemudian dapat menginfeksi dan fatal. Nah, muncul ide bagaimana membuat suatu vaksin yang aman, artinya tidak menggunakan virus atau mikroorganisme ke dalam vaksin tersebut. Jadi itulah
cikal bakalnya kenapa kemudian muncul penelitian mengenai anti-idiotype nanti yang akan kita bahas di kuliah imunologi berikutnya. Gitu Dokter Iqbal. Wah, menarik sekali dok ya. Berarti kita tahu dokter itu sangat konsisten ya dok di bidang imunologi karena mulai riset dari tahap sarjana, kemudian riset tahap magister sampai tahap doktoral itu selalu di bidang imunologi begitu dok. Hanya saja mungkin ranahnya sedikit berbeda dari yang cukup sederhana kemudian naik menjadi imunopatologi begitu sampai akhirnya menuju ke vaksin bentuk lain dari vaksin rabies begitu ya dok ya. Sangat menarik nih dok ya. Kalau begitu tidak salah kira-kira ya, seperti dok, ya. Itu. Kita memilih narasumber karena memang fokus di bidang. Jadi malu juga kalau disebutkan sebagai narasumber. Mungkin ya sifatnya sharing aja gitu ya Dokter Iqbal. Kebetulan saya memang mengerjakan beberapa penelitian yang terkait dengan anti-idiotype. Kemudian sekarang malah inginnya anti-idiotype ini supaya produksinya lebih mudah, kita sedang coba untuk membuat rekombinannya, gitu Dokter Iqbal. Oke, ya dok. Nah, kembali nih dok. Kan kita itu kalau mau meneliti itu kan pasti harus ada masalah ya dok ya. Jadi berangkat dari masalah baru kita meneliti ya dok ya. Nah, jadi kan pasti ditanya why-nya. Tadi sempat disinggung sedikit sama dokter, kenapa dokter meneliti mengenai vaksin rabies yang baru. Nah, mungkin dok, boleh dijelaskan dok, emang ada masalah apa sih dok, sampai dokter mau meneliti mengenai hal tersebut? Mungkin kalau ada terminologi yang baru, boleh dijelaskan sedikit juga dok, mengenai terminologi tersebut. Ya, masalah itu adalah modal ya sebenarnya. Jadi betul, kita dok. mencari masalah untuk peneliti modal itu tukang mencari masalah ya dok ya? Peneliti itu ya, dok? Mencari masalah. Nah, masalahnya adalah begitu banyak kasus-kasus vaksinasi yang justru ya menjadi bumerang gitu. Bumerang dalam arti apa? Justru menjadi sakit nih yang divaksin. Baik pada hewan, mungkin juga pada manusia. Ya mungkin memang secara individu itu kan beda-beda ya ininya, respon imunnya itu beda-beda. Nah, untuk khusus rabies, kenapa memilih rabies? Setelah dipelajari, ternyata rabies ini mempunyai struktur yang relatif stabil. Artinya dia tidak mudah berubah. Nah, kalau tidak mudah berubah, kita bisa membuat kemudian semacam tanda kutip ya, tiruannya. Nah, tiruannya ini bisa kita manfaatkan sebagai vaksin yang lebih aman gitu. Nah, sebenarnya sih kalau kita lihat sejarahnya bahwa anti-idiotype ini bukan yang paling baru sebenarnya Dokter Iqbal. Ini kalau saya baca-baca konon adalah vaksin generasi kedua. Namun tidak banyak dikembangkan. Kenapa tidak banyak dikembangkan? Karena banyak sekali antigen yang mempunyai sifat mudah berubah tadi, jadi labil sifatnya. Seperti yang sekarang kalau COVID itu kan mudah sekali terjadi mutasi, sehingga memang tidak cocok kita gunakan semacam anti-idiotype ini. Nah, kalau rabies itu memang secara apa ya, dari hasil-hasil penelitian itu stabil strukturnya sehingga kita bisa membuat tiruan. Sekali membuat tiruannya, maka itu akan tetap seperti itu gitu. Nah, ini mungkin yang tadi Dokter Iqbal tanyakan, kebaruannya di mana. Jadi kita membuat vaksin yang bukan berasal dari mikroorganisme penyebabnya, tetapi membuatnya dari tiruannya. Nah, yang sudah kami lakukan dengan tim adalah membuatnya dari serum atau imunoglobulin yang diambil dari ayam. Jadi imunoglobulin Y ya, dari yaitu setara dengan ya, dok? IgG kalau pada manusia. Ya, dok? IOG ya. Oke. Asalnya dari IOG, imunoglobulin. Kira-kira itu. Wah, menarik sekali nih. Nah, jadi sedikit gambaran juga ya mengenai riset. Mungkin ada yang berminat untuk bergabung dari riset dokter, begitu ya.
Nah, Dok, Ya. tadi kita sudah tahu nih masalahnya, kita sudah tahu kebaharuannya, begitu ya, Dok, ya. Nah, kira-kira, kaitannya dengan materi yang akan disampaikan pada Padepokan Pengembangan Ilmu Profesor Subowo, seri diskusi imunologi tahun ini, kan Mhm. dokter sebagai salah satu, guest lecture atau, untuk sharing begitu ya, Dok. Ya. Kira-kira, apa Dok yang akan disampaikan, kebaharuan yang akan disampaikan sebagai gambaran kepada calon peserta begitu, Dok? Ya. Eh, ya mungkin ini adalah sesuatu yang tidak terlalu umum ya, mungkin walaupun banyak juga yang sangat ahli tentang anti-idiotype. Anti-idiotype ini adalah antibodinya si antibodi. Nah, ingin sekali saya mengenalkan bahwa antibodi dari antibodi ini mempunyai struktur yang sangat mirip, dikatakan sebagai internal image dari antigen. Jadi mimikri dari antigen gitu ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, selanjutnya kalau memang ada waktunya, nanti saya juga ingin bahas sedikit mengenai kelebihan dari anti-idiotype ini dan juga bagaimana kita bisa menyiapkan atau memproduksi dengan biaya yang murah, jadi lebih efisien, efektif gitu. Kemudian bagaimana memilih sumber untuk tempat produksinya. Nah, biasanya menggunakan ayam karena memang panennya sangat mudah gitu ya. Kenapa ayam? Kita ambil dari telurnya, itu sangat mudah. Tidak perlu dibunuh ayamnya. Kita tinggal mengumpulkan telurnya, lalu kita ambil imunoglobulin Y yang ada di telur tadi. Gitu, Dokter Iqbal. Mudah-mudahan sampai ke sana nanti. Kira-kira Amin, seperti itu. dokter. Wah, ini sangat menarik ya, Dok, ya. Dok, jadi penasaran nih, kan tadi selain dokter akan menyampaikan mengenai materi tersebut, akan Hmm. disampaikan juga mengenai cara persiapan hingga produksi begitu ya, Dok, ya? Ya, Nah, metode yang akan diberikan itu apakah ceramah atau bagaimana, Dok, nantinya? eh, kayaknya lebih bagus juga kalau ada diskusi ya, Dokter Iya, Iqbal ya. lebih Kalau seru ya, ceramah Dok, ya? nanti agak mengantuk juga ya. Iya. Baik, Dok, Iya. kalau begitu, Dok, kira-kira nih, karakteristik peserta seperti apa yang dokter harapkan? Mungkin sebelum mengikuti kuliah dokter atau materi dokter, ada bahan bahan bacaan atau prior knowledge yang diperlukan agar lebih mudah untuk masuk begitu, Dok? Ada bahan masukan dari dokter misalnya, ada bahan bacaan yang bagus begitu, Dok? Oke. Saya kira buku imunologi dari Prof. Subowo itu sangat menjadi modal yang besar itu, Dokter Iqbal. Dan kemudian sebagai tambahan mungkin atau bukan tambahan sih sebenarnya, tetapi lebih fokus kepada antibodi. Karena kita walaupun nanti judulnya sebagai antigen pengganti si anti-idiotype ini, dia sebetulnya adalah antibodi. Jadi pemahaman tentang antibodi ini sangat perlu dimiliki oleh audiens yang nantinya kita akan ajak diskusi seperti itu. Kalau audiensnya, ya saya kira kalau dokter-dokter itu pastilah udah sangat mumpuni ya untuk mengikuti diskusi ini. Gitu. Dan juga mungkin peneliti yang memang tertarik kepada bidang imunologi. Kira-kira itu mungkin Dokter Iqbal. Baik, dokter. Wah, jadi kita sudah dapat gambaran nih, teman-teman sekalian atau sejawat sekalian mengenai siapa itu Dokter Sayu Putu Yuni Pariyati, kemudian juga kita sudah mendengarkan bagaimana sih pengalaman karir beliau, perjalanan riset beliau juga, kemudian gambaran sedikit ini materi apa yang akan disampaikan. Jadi membuat para pendengar sekalian menjadi penasaran begitu, Dok, karena sudah kita kasih bocoran baru sedikit ya, Dok, ya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bareng karena saya juga perlu banyak belajar nih, perlu bimbingan, masih banyak bimbingan dari Prof. Subowo terutama, kemudian dari dokter-dokter yang lain juga. Karena kalau anak-anak saya disebutnya sebagai dokter hewan gadungan.
Jadi lebih tertarik kepada imunologinya daripada praktek dokter hewannya seperti itu, Iya Dokter dok, jadinya lebih Iqbal. ke peneliti begitu ya dok ya sekarang ya. Iya. Ya, dokter mungkin ada sedikit statement atau remarks untuk para peserta yang menyimak kali ini dok, agar nanti dapat bertemu pada pertemuan apa yang ingin dokter sampaikan, mangga dok. Ya, baik dokter-dokter dan mungkin calon peserta ya yang akan mengikuti acara ini, saya sampaikan bahwa nanti kita akan bisa berdiskusi banyak mengenai apa itu anti-idiotype dan mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan ke dalam suatu riset-riset yang lebih fokus pada misalkan vaksin ya, karena pada saat ini vaksin memang menjadi apa ya kebutuhan vital sampai saat ini. Tetapi mungkin untuk COVID memang tidak disarankan, cuman masih banyak lagi penyakit-penyakit lain yang mungkin bisa kita upayakan pencegahannya melalui vaksin yang berbasis pada anti-idiotype. Jadi masih banyak sekali peluang-peluang riset yang berbasis pada antibody anti-idiotype ini. Jadi terima kasih kalau memang berkenan untuk bergabung di acara-acara webinar imunologi ini. Kira-kira itu, Dokter Iqbal. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih juga kepada para calon peserta, dokter sekalian dan rekan sejawat yang telah menyaksikan tentang pertemuan kali ini. Kalau begitu dok, untuk pertemuan kali ini saya akhiri, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya begitu dokter. Semoga Baik. sehat selalu ya dok ya. Amin, terima kasih Dokter Saya tutup ya Iqbal. dok. Assalamualaikum Semoga warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam.